Selamat malam, Coach Agung. Bagaimana kabarnya? Sedang sibuk apa ini? Ya, selamat malam Pak Lili. Kabar saya alhamdulillah sehat. Kesibukan saya hari ini mempersiapkan batch 9, Pak. Oh, sudah masuk batch 9. Waduh, Iya. ya, sukses selalu. Nah, eh, mungkin selama beberapa menit ini saya antar untuk melakukan coaching. eh, akan memfasilitasi kita untuk lebih memahami, menghayati sebagai guru coach di sesi ini. Nah, apakah Coach Gumsri berkenan dan siap? Berkenan, Coach, dan siap. Oke, di akhir sesi ini nanti kita akan eh, latihan juga memahami sebagai seorang guru coach profesional. Apakah eh, Coach Gumsri akan menyampaikan sesuatu tujuan yang ingin dicapai di akhir sesi ini? Monggo. Iya, baik, di akhir sesi ini saya ingin mengetahui cara lebih detail gitu ya, lebih rinci bagaimana sih bisa menjadi seorang guru coach profesional itu, Coach. Ya, baik, kalau tidak salah mendengar tadi Coach Gumsri menyampaikan bahwa di akhir sesi ini ingin lebih mengenal secara detail untuk menjadi guru coach profesional ini. Apakah betul? Iya, ingin mengetahui lebih dalam begitu. Ya, Apa-apa saja yang bisa saya lakukan oke. ya, agar Baik, semakin profesional sebagai seorang coach. oke. Nah, berarti bisa saya eh, sampaikan bahwa Coach Gungsri juga ingin lebih paham tentang guru coach Indonesia ini ya. Oke. Ya, baik. Kira-kira pengetahuan apa yang eh, Coach Gungsri eh, perlukan untuk menjadi guru coach yang profesional ini? Hmm. Jadi pengetahuannya, nah mungkin kalau secara soft skill gitu ya, saya sudah istilahnya sudah tahu dari semua soft skill itu. Kemudian skillnya juga ada 8, soft skillnya ada 47, nama-namanya pun saya sudah buat satu ringkasan gitu ya. Tapi saya ingin detail di setiap soft skill itu, pertanyaan-pertanyaan apa sih gitu yang mewakili soft skill tersebut. Itu mungkin yang saya kepengen bikin lebih pengetahuan itu ya, Iya, pengetahuan dan pengalaman saya membuat pertanyaan-pertanyaan atau mengkoleksi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari video. Jadi setiap apa namanya, setiap skill, kemudian saya kayak skill mendengar itu ada 8 soft hmm, skill gitu. Dari 8 itu kira-kira ada beberapa pertanyaan yang bisa mewakili soft skill itu gitu. Saya pengen bisa membuat dan menuliskan secara detail itu, kemudian saya bisa mempraktekkannya sehingga saya benar-benar sadar sedang melakukan soft skill yang mana gitu. oh, baik, baik. Ya, kalau tidak salah tangkap tadi, Bu Sri pengen eh, mengetahui lebih detail lagi setiap sub skill yang sudah ada, kemudian bisa menggunakannya secara tepat. Nah, mungkin ada, saya juga pengen belajar nih, ada eh, action plan, mungkin langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk lebih memahami detail seperti itu, Coach. Langkah yang terpikir oleh saya itu nanti membuat tabel di Word atau Excel, ada nomor, ada skill, kemudian di sebelahnya ada sub skill,
Kemudian di dalam soft skill itu ada penjelasan soft skill mendengar itu ketika coach melakukan ini. Kemudian di sebelahnya lagi adalah soft skill-nya. Di sebelah soft skill itu ada pertanyaan-pertanyaan pendukung dari soft skill itu. Yang saya bayangkan Wah, saya akan membuat rinciannya seperti itu. wah, smart sekali. Pengen nyoba juga. Jadi memang seperti kalau bisa saya katakan itu seperti kesimpulan dari beberapa itu sebagai kayak mappingnya begitu ya, harus Ya, ini detailnya. waktu subskill ini pertanyaan ini seperti itu, seperti sesuatu yang dijelaskan secara mungkin video, Ya, mungkin apa, kalau kalau kelas kita dengan penjelasan itu, oh ternyata bisa dibuat seperti yang Coach Foxy tadi sampaikan. Wow, iya, iya. ya saya pengen nyoba juga nih. Oke, eh, mungkin bisa diceritakan eh, juga nanti pengalaman apa yang perlu Coach Foxy miliki untuk menjadi guru coach profesional ini. Oke. Jadi kalau tadi saya membuat rancangan Mhm. tulisan gitu ya secara detail, Mhm. nanti juga saya berencana bikin ASM yang detail juga. Jadi di ASM itu akan ada tercantum seperti Mhm. tadi ada skill, ini sub Mhm. skillnya ini, kemudian di sini ada menit. Gitu. Jadi saya ketika Hmm. saya nanti melakukan sesi coaching, saya rekam, kemudian saya akan lihat kembali, misalnya di menit keberapa saya melakukan sub skill apa. Jadi saya centang di sana. Atau Hmm. saya tuliskan menitnya. Oh, misalnya menit 1, 2, oh di sub skill ini. Sehingga saya bisa melihat secara detail apakah dalam satu sesi coaching itu saya sudah menggunakan semua sub skill yang ada atau manakah sub skill yang mungkin terlalu banyak saya gunakan dan ada yang belum saya gunakan. Jadi saya ingin Wah. melihat fenomena itu. Ya, tentunya pengalaman yang bisa saya pahami juga, saya mungkin eh, pelajari juga dari Kung Sri. Wow, pengalaman yang gitu sesuatu. Oke, untuk pemaknaan apa yang perlu Kung Sri miliki sebagai seorang guru coach profesional ini? Ya. Kalau Pemaknaan. tadi Kalau tadi kan secara pengetahuan ya, saya Ya. membuat tabel itu, kemudian secara praktek, saya kan mau prakteknya seperti itu. Nah, yang saya maknai, Mm-mm. jika saya dalam waktu sesi coaching 60 menit itu bisa melaksanakan skill itu sebanyak 2,5 kalinya gitu ya. Oh. Jadi setiap sub skill dari 47 berarti 47 kali 2,5 gitu. Nah, minimalnya 2 kali saya gunakan setiap sub skill secara merata, berarti ada 47 berarti 94 ya, 94 Hmm. kali gitu. Kalau itu saya bisa lakukan, saya menganggap diri saya sudah sebagai coach yang profesional gitu ya, Wah, standar. detail sekali. Wow. Ya, oke, Kung Sri. Eh, untuk tadi kita sudah mendengar dari eh, Coach Kung Sri menyampaikan tentang pengetahuan, pengalaman, juga tentang pemaknaan yang diperlukan untuk sebagai guru coach profesional ini. Nah, mungkin dari apa yang sudah dijelaskan tadi bisa disimpulkan apa yang dapat diambil dari sesi ini. Silahkan. Jadi saya memaknai seorang guru coach profesional itu selain bisa mengcoaching gitu, tapi tahu benar dia itu sedang menggunakan skill atau sub skill apa gitu ya. Mhm. Kemudian juga standarnya adalah apakah dalam satu kali sesi coaching itu saya sudah mampu untuk menggunakan seluruh sub skill yang telah saya pelajari. Itu Hmm. yang saya Mhm. dapat Baik, baik. simpulkan. Nah, eh, untuk kesimpulan itu,
eh, bagaimana Ibu menerima kesimpulan itu sebagai sesuatu yang menjadikan dari bagian dari guru coach profesional ini? Ya, mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, saya mengintegrasikan bahwa kalau saya sudah profesional, artinya bahwa saya sudah dapat menggunakan soft skill, kemudian saya menyadari, tahu bahwa soft skill yang saya gunakan itu apa, kemudian juga jumlah penggunaannya juga setidaknya 2 kali lah Oh, dari semua soft skill itu dalam satu sesi coaching saya sudah gunakan 2 kali. Mungkin wah, itu ya. sudah Saya punya akan target yang menyadari, jelas oh saya dua udah kali. profesional lah. Iya. Iya, oke, baik. Nah, bagaimana Coach Kung Sri menghargai sebagai eh, tadi yang disampaikan itu menghargai sebagai sesuatu yang istimewa sehingga ada tentang hal yang istimewa di dalam eh, coaching ini. Jadi sesuatu yang eh, tadi disampaikan itu ada yang istimewa begitu. Iya. Bisa disampaikan? Iya. Jadi guru coach profesional itu versi yang saya sampaikan tadi ya, dengan menyadari soft skill digunakan, tahu dan menyadari, kemudian menggunakannya minimal 2 kali. Bagi saya eh, itu satu penghargaan sebagai Hmm. penghargaan bentuk profesional saya sebagai seorang coach. Kalau saya Hmm. melakukan itu berarti saya menghargai keistimewaan saya istimewa sebagai seorang coach Oh, karena sudah mampu melakukan itu. oke. Ya, Seperti itu. baik, baik. Ya, terima kasih Coach Kung Sri yang sudah ya menemani saya dan sesuatu yang bisa saya ambil juga bisa ya semakin banyak belajar dari Kung Sri. Ya, terima kasih Coach atas kesempatan malam ini, atas sesi coaching ini. Semoga bermanfaat bagi eh, Coach Gongsi sendiri, juga saya terlebihnya bisa menimba banyak ilmu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lili. Pak Lili juga dengan sesi ini sudah membantu saya untuk apa ya, untuk melihat lebih detail, kemudian menyusun rencana, menyadari bahwa profesional itu bukan hanya sekedar gelar, tapi dalam tindakan atau aksi nyata, begitu ya. Terima kasih juga. Ya, betul. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak Lili. Oke.